Comes out to the drive, back towards the goal! And into the back of the net for the Informasi jika Ketua PSSI Erick Thohir sudah kontak Hairo Riedewal, agar bisa segera kirim dokumen naturalisasi Hairo Riedewal jelang laga kontra Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Hairo Riedewal, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Hairo Riedewal, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, dianggap sebagai tambahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, Riedewal telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami akan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, ujar seorang pejabat PSSI seperti dikutip dari link konten YouTube Garuda Nusantara. Proses naturalisasi pemain asing menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah sepak bola internasional. Laga melawan Irak dijadwalkan berlangsung bulan depan dan PSSI berharap proses naturalisasi Riedewal bisa selesai tepat waktu. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Riedewal akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Kehadirannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI memang gencar mencari pemain-pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia atau yang berminat menjadi WNI demi memperkuat skuad Garuda. Dengan adanya Hairo Riedewal dalam skuad, diharapkan Timnas Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya dan meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Irak dan kualifikasi Piala Dunia lainnya. Para pecinta sepak bola tanah air tentu berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan tim nasional Indonesia. Sorotan dunia sepak bola kembali tertuju pada pemain muda berbakat, Sjoerd Louis Hansen, yang mencatatkan debut spektakuler di Liga Belanda atau Eredivisie pada usia yang sangat muda, hanya 16 tahun. Sjoerd Louis Hansen, yang berasal dari klub yang sama dengan bintang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, yaitu Fortuna Sittard, berhasil membuat penampilan perdana yang mengesankan dalam pertandingan terakhir timnya musim ini. Debut gemilang Sjoerd Louis Hansen terjadi dalam pertandingan melawan Heracles Almelo pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 yang lalu. Pada menit 90, dia menggantikan Inigo Cordoba dan langsung mencatatkan debut profesionalnya. Dia berhasil menorehkan prestasi sebagai pemain termuda kedua dalam sejarah Fortuna Sittard yang bermain di Eredivisie. Usianya yang baru 16 tahun 11 bulan 7 hari menjadi bukti akan bakat dan potensinya yang luar biasa. Menurut laman resmi Fortuna Sittard, Sjoerd Louis Hansen tidak sendirian dalam debutnya. Dia berbagi momen bersejarah tersebut dengan Daan Bisschopps dan Tom Hendricks. Bahkan, Tom Hendricks dinobatkan sebagai Man of the Match karena kontribusinya yang luar biasa di lapangan, menjaga gawangnya tetap bersih. Sebelum mendapatkan kesempatan bermain di level profesional, Sjoerd Louis Hansen merupakan produk dari Akademi Fortuna Sittard dan telah bermain untuk tim U18 sebelumnya. Meskipun lahir dan dibesarkan di Belanda, Sjoerd Louis Hansen tetap bangga akan keturunannya dari Indonesia. Hal ini terlihat dari bendera Indonesia yang diabadikannya di biografi Instagramnya. Bahkan, dia sudah menjadi pengikut akun resmi Timnas Indonesia di Instagram.
Prestasi gemilang yang diraih oleh Sir Lewis Hamilton menjadi inspirasi bagi pemain muda di Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan dedikasi dan kerja keras, mimpi untuk mencapai puncak dunia sepak bola bisa menjadi kenyataan, bahkan pada usia yang sangat muda. Calon pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, menolak kontrak baru di NEC Nijmegen. Kelvin Verdonk menjalani musim yang gemilang bersama NEC Nijmegen. Dari 33 pertandingan di Liga 1 Belanda 2023 per 2024, Kelvin Verdonk mengemas 2 gol dan 2 assist. Jumlah 2 gol dan 2 assist masuk kategori tinggi, mengingat Kelvin Verdonk biasa bermain sebagai fullback kiri dan bek tengah. Berkat bantuan Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen finish ke-6 di Liga 1 Belanda 2023 per 2024. Finish di posisi 6 membuat NEC Nijmegen akan tampil di babak playoff perebutan satu tempat playoff Liga Konferensi Eropa 2023 per 2024. Sesuai jadwal, NEC Nijmegen akan bersua Go Ahead Eagles di semifinal playoff pada Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Jika menang, NEC Nijmegen akan tampil di final playoff kontra pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan FC Utrecht vs Sparta Rotterdam pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Meski berpeluang tampil di kompetisi antar klub Eropa musim depan, Kelvin Verdonk enggan memperpanjang masa baktinya bersama sang klub yang kedaluarsa pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Menurut laporan media asal Belanda The Telegraph, Kelvin Verdonk berniat hengkang dari NEC Nijmegen. Jika tidak pada bursa transfer musim panas 2024, Kelvin Verdonk dapat hengkang di Januari tahun 2025 atau secara gratis per tanggal 1 Juli tahun 2025. Melihat kualitas yang dimiliki saat ini, Kelvin Verdonk layak membela 5 klub teratas Liga Belanda. Jika harus keluar Belanda, klub-klub Serie B dan Divisi Championship diprediksi bakal menaruh hati kepada pemilik tendangan bebas mematikan tersebut. Terlepas dari itu, kapan Kelvin Verdonk menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI)? Berhubung berkas naturalisasinya baru sampai DPR, pengambilan sumpah kemungkinan baru dilakukan pada akhir Mei atau awal Juni tahun 2024. Diharapkan, pengambilan sumpah dilakukan sesegera mungkin, mengingat dibutuhkan waktu untuk proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jadi, apakah Kelvin Verdonk bakal turun saat timnas Indonesia menjamu Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024?